Selamat datang kembali di channel Haryani. Untuk kesempatan pada video kali ini kita akan mencoba belajar bareng-bareng tentang profesi dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk pembelajaran video kali ini itu pokok pembahasan pembelajaran barengnya itu ada 3. Yang pertama karakteristik profesi, yang kedua pekerjaan, dan yang ketiga itu entrepreneur. Kita masuk ke pokok pembelajaran pertama, itu karakteristik profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang berbasiskan pengetahuan yang luas dan keahlian tertentu serta menuntut tanggung jawab sosial dan moral kepada masyarakat. Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut profesional. Setiap bidang profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus. Untuk pengertian profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah jenis pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oleh karena itu, pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang karena membutuhkan persiapan pendidikan dan juga pelatihan khusus. Karakteristik seseorang profesional. Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif, memiliki keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan tersebut, serta menerapkan dalam sebuah kerja yang nyata. Karakteristik seorang profesional bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Profesi telah menjadi bagian yang membentuk identitas dirinya dan tidak dapat dipisahkan dari profesinya. Yang kedua, memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus sebagai pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, memiliki izin khusus yang menandakan bahwa orang yang memegang izin itu mempunyai keahlian, keterampilan, dan komitmen moral yang diandalkan serta dapat dipercaya. Adanya izin ini bertujuan melindungi masyarakat dari pelaksanaan profesi yang tidak kompeten. Untuk yang keempat, para anggota dari organisasi profesi dengan tugas pokok menjaga agar standar keahlian dan keterampilan tidak dilanggar serta agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan oleh pelaksanaan profesi tersebut. Jadi profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Sebagai contoh, pekerjaan staf administrasi tidak termasuk dalam profesi karena staf administrasi bisa diangkat dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Adapun sekretaris haruslah berpendidikan sekretaris dan memiliki pengalaman kerja. Jadi kata kunci profesi adalah keahlian atau keterampilan serta pengetahuan yang luas. Contoh profesi dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis bisa kita lihat sebagai berikut ya. Asisten manajemen atau sekretaris. Jenis profesi ini dituntut memiliki pendidikan khusus sekretaris dan dapat bekerja di bidang bisnis, pemerintahan, rumah sakit, atau sekolah. Tugas pokoknya itu mengelola fungsi kantor. Sekretaris hukum. Tergolong profesi sekretaris yang memiliki pendidikan di bidangnya. Tugas pokoknya adalah membantu tugas-tugas administratif dan terkait dengan kantor untuk mendukung pengacara. Perwakilan layanan pelanggan. Fungsi dari profesi ini adalah sebagai penghubung antara organisasi dan pelanggannya. Tugas pokoknya adalah melakukan pelayanan informasi dan memberikan solusi untuk masalah yang mungkin dialami pelanggan. Staf ahli logistik. Profesi ini memiliki pendidikan khusus seperti manajemen, logistik, dan perpustakaan. Tugas pokoknya itu mengelola sistem penyimpanan barang atau dokumen dan distribusi barang atau dokumen. Staf ahli manajer sumber daya manusia. Profesi ini memiliki pendidikan biasanya itu sarjana hukum atau psikologi perusahaan.
Hal ini disebabkan oleh tugas pokoknya terkait dengan personalia kantor atau organisasi. Analisis manajemen. Profesi ini biasanya lebih banyak dikenal dengan konsultan perusahaan. Tugas pokoknya memberikan jasa analisa terhadap manajer perusahaan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan fungsi manajemen. Staf ahli riset operasi. Profesi jenis ini sering dikenal dengan admin yang tugasnya menggunakan teknologi untuk menganalisis masalah yang dihadapi organisasi dan menghasilkan solusi untuk memecahkan masalah. Resepsionis. Resepsionis merupakan orang pertama yang bertugas untuk menemui calon pelanggan. Untuk karakternya itu sopan dan ramah, juga memiliki kepandaian menyapa calon pelanggan atau melakukan negosiasi. Provider. Profesi ini menekuni penggunaan teknologi perkantoran untuk menghasilkan produk cetakan. Dalam proses produksi, provider terlibat langsung dalam mengedit dan memeriksa file sebelum dan setelah dicetak. Biasanya mereka bekerja pada layanan jasa percetakan buku, majalah, atau konten-konten online. Ahli statistik. Di samping pendidikan statistik yang dimilikinya, ahli statistik harus memiliki pengalaman dalam metodologi statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data dan menemukan solusi masalah tersebut. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu pekerjaan. Yang pertama, hakikat kerja. Bekerja berarti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Namun demikian, di balik tujuan yang tidak langsung tersebut, orang bekerja itu untuk mendapatkan imbalan yang berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya itu. Jadi pada hakikatnya orang bekerja tidak saja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Yang kedua, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuannya tercapai. Manfaat analisis pekerjaan yang memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, dan alat-alat yang digunakan. Masih dalam analisis pekerjaan, kita akan mencoba melihat bagaimana proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan, mengumpulkan informasi tentang latar belakang, mengumpulkan orang yang akan dipasrahi jabatan yang akan dianalisis, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, meninjau informasi dengan pihak yang berkepentingan, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, dan yang terakhir itu meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan. Yang ketiga, tuntutan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan itu peningkatan kinerja karyawan dari sisi kualitas maupun kuantitas, merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh seorang karyawan sesuai dengan target yang telah ditetapkan perusahaan. Masuk ke pokok pembelajaran selanjutnya, yaitu entrepreneur. Pengertian entrepreneur. Wirausaha dapat diartikan sebagai penerapan kreativitas dan inovasi seseorang dalam memanfaatkan peluang-peluang usaha yang dihadapi setiap hari. Karakter wirausaha yang harus dimiliki adalah kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, suka membantu, memiliki komitmen yang tinggi, menghormati, dan juga memiliki impian untuk mengejar sebuah prestasi.
Yang kedua, entrepreneur bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jenis usaha bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis dapat diwujudkan dengan menambah atau memperdalam keterampilan secara mandiri seperti membuka jasa layanan editing, percetakan iklan, penjualan bahan kantor, dan peralatan kantor, pengelolaan acara, pelayanan distribusi barang dan dokumen, jasa layanan publik yang masih bersifat manual, dan jenis layanan lainnya yang pada intinya menjual dan pelayanan bisnis. Yang ketiga, peluang kerja. Peluang adalah kemungkinan yang dapat dicapai melalui kemampuan dan kemauan seseorang untuk mengembangkan diri lebih baik. Peluang kerja merupakan kesempatan kerja yang dapat memberikan nilai tambah bagi pekerja itu sendiri. Jadi peluang usaha adalah kemampuan mengembangkan diri untuk menciptakan inovasi atau jenis usaha baru yang tentunya akan memiliki resiko dan ketidakpastian. Faktor menunjang dari dalam diri untuk sebuah peluang terlihat dari hobi atau kesenangannya, kebiasaan yang sering dilakukan seperti menggambar, menulis, mengambil gambar atau foto, atau hal-hal yang lainnya sehingga pada akhirnya akan muncul keinginan kerja atau usaha yang baru untuk ditekuni. Di samping hobi dan kebiasaan, faktor dari dalam yang dapat mendukung munculnya peluang kerja dan usaha adalah bakat dan minat. Faktor ini dapat diperoleh dari keturunan atau genetika dan lingkungan terdekatnya. Contohnya pelukis, penari, ataupun pekerja seni lainnya. Di samping faktor internal, sumber peluang dapat diperoleh dari pendidikan dan keterampilan yang ditekuninya. Yang keempat, upaya melihat peluang kerja dan usaha. Yang pertama, cara melihat peluang usaha dan kerja melalui analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah metode analisa untuk melihat apa yang ada di dalam dan di luar diri kita sehingga kita mampu melihat dan mengambil peluang kerja atau usaha yang tersedia. Analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, yang memiliki arti kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Masih di poin keempat, upaya melihat peluang kerja dan usaha. Peluang kerja yang dapat kita lihat pada bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis cukup banyak ya, seperti jasa fotokopi, pengetikan, print, dan penyedia alat tulis kantor. Jasa ini sering dibutuhkan oleh setiap instansi atau masyarakat, baik di dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kampus, maupun kantor. Manajemen perkantoran juga tidak hanya dapat melayani jasa yang berhubungan dengan alat tulis kantor. Jasa lain seperti event organizer merupakan salah satu peluang yang bagus. Pada bidang ini kita dapat membuat berbagai acara seperti rapat indoor atau outdoor dan juga acara pernikahan. Ya, begitu dulu teman-teman semua. Terima kasih yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam tadi menjelaskan. Jika ada yang salah bisa dibenarkan di kolom komentar. Cukup sekian dari kami. Wassalam dan semoga bermanfaat. Dadah.